kamu. Kok masih banyak yang belum ngabsen ini? Coba nanti ya. Kita lihat. Mungkin ada masalah kamu mungkin belum login atau apa, makanya kamu nggak bisa ngabsen. Yang pertama siapa nih? Adelia, mana orangnya? Sebutkan nama, asal sekolah, alasannya, alasan masuk ke prodi perbankan syariah ini, ya, asal SMA ya, asal SMA, alasan masuk ke prodi ini, kenapa kok bisa masuk ke prodi ini, kan? Dan alamat sekarang, maksudnya apakah memang tinggal di rumah atau ngekos atau gimana. Ya, jadi nama, alamat, asal sekolah, sama alasan. Nama, alamat, asal sekolah, sama alasannya memilih program studi ini. Ya, dari awal. Atau siapa ketuanya di sini? Sudah ada yang ketua? Sudah Pak, Dias. Siapa tuh? Kamu tahu urutan apanya? Urutan absen kamu tahu? Enggak? Tahu Pak, tahu. Ya, siapa nih pertama? Adel pertama, silakan Adelia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adelia Cahyani, alamat saya di Jalan Famir 5 Gang Antara, asal sekolah dari SMA Kartika 12 Medan, dan alasan saya masuk jurusan ini karena dapat rekomendasi dari orang tua. Rekomendasi dari orang tua. Oke, memang disuruh orang tua lah ya. Iya Pak. Bagus, anak yang baik, ya kan? Menurut kata orang tua. Selanjutnya, siapa ini? Ini Alif ini mana? Alif. Ada orangnya, karena di Sipadi dia masih merah. Nggak ada. Nggak ada Alif. Ba, ta, sa, jim. Ada ya. Alif pun nggak ada, apalagi ba. Ya kan? Ada. Ya udahlah. Azim. Ya, saya Pak. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azim Fajar, alamat saya Jalan Sudirman, Pekan Gebang, Kabupaten Langkat. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Gebang. Alasan saya memilih prodi ini karena prospek kerjanya yang menjanjikan, Pak. Menjanjikan apa kira-kira? Prospek kerjanya tuh kayak udah memang pasti gitu, Pak. Udah pasti. Wah, mantap, menjanjikan, pasti, luar biasa ya kan bahasanya. Ya, oke. Nanti kita bahas satu-satu. Lanjut. Siapa nih? Khairunisa ya? Khairunisa. Iya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Nur Fitriani. Asal sekolah SMA Islam Ulunuha. Alamat rumah di Jalan Pintu Air 4, Medan Johor. Alasan saya memilih jurusan ini dapat rekomendasi dari orang tua. Ya. Oke. Silakan yang lain rekomendasi orang tua. Dias. Ada Dias di sini. Mana orangnya? Ada yang namanya Dias? Gak ada. Mana nih? Dias, ada Dias? Gak ada. Coba saya lihat di peserta. Dias. Ada nih, Dias Putra Prayogi. Mana orangnya? Keluar itu Pak. Gak ada jaringan mungkin Pak. Tapi ada dia. Oh gitu. Iyalah. Oke lah, nanti kalau udah ada jaringan kamu lanjut ya, Dias. Selanjutnya Elisa. Ada? Ada Pak.
Kamu kok masih merah di di Sipadi? Udah Kamu diisi, di Pak. Sipadi? Udah, Pak. Udah. Udah. Saya bantu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Asari. Saya tinggal di Gria Martubung 3, Medan Labuhan. Saya berasal dari sekolah SMA Hang Tua Belawan. Alasan saya ingin masuk prodi ini yaitu ingin bekerja di industri perbankan, Pak. Perbankan syariah atau perbankan apa? Perbankan syariah. Perbankan syariah, jelas. Ya. Oke. Pak, maaf Pak, saya Ya. Pak. Oh, apa kamu? Tadi dari handphone Pak, nggak Oh, ada tiba-tiba suaranya Pak. Ini udah balik ke laptop Pak. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dias Putra Prayogi, asal sekolah SMA Negeri 1 Serampa. Alamat rumah saya Jalan Setiabudi, Tanjung Sari, Pasar 2. Alasan saya memilih jurusan keuangan dan perbankan syariah, yaitu saya ingin bekerja di bank Pak, yang berbasis syariah. Oke, bekerja di bank. Baik, bagus. Selanjutnya, Fahmi ya, ada Fahmi. Oke. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Fahmi Rido. Alamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Bagar Merbau. Asal sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Alasan saya memilih jurusan ini adalah untuk mendalami ekonomi Islam agar terhindar dari riba, Pak. Oke, terhindar dari riba. Oke. Bagus. Febriana, ada Febriana? Ada Febriana? Nggak ada. Karena Nggak ada, di Sipadi Pak. pun dia merah. Karena dia di Sipadi pun merah dia. Febriana nggak ada. Berarti selanjutnya Ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ganda Permana, asal sekolah dari SMA Negeri 1 dari Tua, alamat Marendal 1, Pasar 3, Jalan Pati Rambung. Alasan saya memilih jurusan keuangan dan perbankan syariah adalah peluang karir terbuka lebar, Pak. Ruang karir terbuka lebar ya. Semana kira-kira? Semeter? 2 meter? Lebar ya? Lebar. Wah, bagus. Bisa. Humaira. Ada Humaira? Ada, Pak. Kamu masih merah di Sipadi ya? Udah, Pak. Udah absen. Saya bantu. Saya hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Humaira Hafizah. Asal sekolah saya dari SMA Pertiwi. Alamat rumah saya Jalan Platina 7C Gang Bawon. Alasan saya masuk di prodi ini karena rekomendasi dari orang tua, Pak. Memang kalian anak-anak baik kalian. Si orang tua masuk sini masuk, ya kan? Tadi siapa tadi? Humaira ya? Iya, Intan. Pak. Intan. Ada Intan? Ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari Saragi. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Bali G. Alamat di Bali G. Alasan saya memilih jurusan ini ingin bekerja di bagian keuangan, Pak. Keuangan? Oh, itu ya. Kamu suka uang? Suka lah ya. Yalah, suka deh uang. Si Intan suka uang. Irfilia. Saya, Pak. Oh, kamu hadir. Semua masih merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irfilia Azhara Putri, asal sekolah SMA Dharma Wangsa Medan. Alamat Jalan Suluh, Kecamatan Medan Tembung. Alasan saya masuk prodi ini karena saya pikir setelah lulus dari prodi ini, peluang kerja dalam bidang perbankan syariah itu luas, Pak. Luas lagi. Tadi lebar, sini luas. Ya. Ada yang bilang lebar, ada yang bilang luas. Wah, bagus. Mana tadi? Siapa tadi? Irfilia ya? Jayani. Ada Jayani? Saya, Pak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayani Ananda. Saya dari Aceh, Belang Kejeren, Gayo Luas. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Belang Kejeren. Alasan saya masuk prodi ini rekomendasi dari orang tua, Pak. Iya. Bagus. Memang orang tua. Bagus orang tua. Jayani. Khairun. Nisa. Nisanya terpisah. Saya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khairun Nisa Nasution. Alamat saya Jalan Besar Tembung. Asal sekolah saya SMK swasta Dr. Syaril. Alasan saya masuk prodi ini meneruskan jurusan waktu sekolah, Pak. Sekolah jurusan apa? Akuntansi. Oh, akuntansi. Oke. Terus. Teruskan aja ya kan. Gak usah belok-belok. Terus. Muhammad Isyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Isyam, asal sekolah SMK swasta Tengku Amir Hamzah Indrapura. Saya berasal dari Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Alasan saya memilih prodi ini karena saya sesuai dengan jurusan waktu SMK, Pak. Oh, sama seperti Feminis. SMK jurusan apa? Akuntansi, Pak. Ya, bagus. Si Muhammad Isyam. Nadiatun. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nadiatun Firdas, asal sekolah SMK Negeri 7 Medan, alamat Jalan Pelajar. Alasan masuk prodi ini, yang pertama direkomendasikan oleh orang tua untuk kuliah di Polmed dan saya memilih jurusan ini, Pak. Oh, masih Bu Tampu di sana? Masih, Pak. Nanti kalau jumpa kirim salam. Saya sangat kenal dengan Bu Tampu. Siapa lagi? Satu lagi, Bu Roma. Roma Rino. Roma Ulim. Roma yang itulah, yang meriah itulah orangnya. Tahunnya saya itu. Ya, bagus. Saya senang karena SMK 7. Siapa tadi? Nadiatun, Pak. Oke, Nur Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabupaten Langkat, asal sekolah saya dari SMK Dharma Pataka Kawan Susu. Nggak dengar saya loh. Coba. Agak dekat sedikit. Ya, coba ulang. Loh, malah nggak denger. Nggak dengar saya. Kamu pakai HP ya? Waduh, keluar deh jadinya. Oh, ada. Coba ulangi, Nur Salsabila. Iya. Gak dengar juga. Coba ulang. Oh, udahlah. Nah, coba ulang lagi. Coba ulang. Waduh. Hilang. Nanti kalau udah stabil, kamu nyaut lagi ya, Nur Salsabila. Setelah itu Nur Asyah. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Makrifani. Saya dari alumni SMA Negeri 1 Kota Padang Sidimpuan. Alamat rumah saya di Kota Padang Sidimpuan. Alasan saya memilih jurusan ini karena memang rekomendasi dari ayah saya. Ayahmu alumni sini enggak? Iya, Pak. Iya. Tahun Iya, berapa? Pak. Di mana? Nggak tahu Pak tahunnya, tapi memang alumni Polmed, Pak. Jurusan? Teknik elektro, Pak. Dan elektro ya. Ya, baguslah. Syukur. Oke, Nurul. Mana orangnya Nurul?
Oh, Saya, Nur. Pak. Saya, Pak. Ya. Nama saya Nurul Aulia Saputri, asal sekolah SMA Negeri 1 Pancur Batu, alamat Pancur Batu. Alasan saya masuk perbankan syariah karena tertarik mempelajari ekonomi Islam dan menambah wawasan saya dalam ilmu agama Islam untuk saya perdalamkan, Pak. Bagus tuh. Nurul. Oka. Oka ini pakai A. Bukan Iya, Pak. Oka saja. Iya, Pak. Oh, kamu Siregar toh? Iya, Pak. Oh, coba lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Oka Sutansia Ariara Siregar, asal sekolah SMA Negeri 1 Bandar Perdagangan, alamat Seimangke, Kabupaten Simalungun. Alasan saya memilih prodi ini karena tertarik dengan dunia perbankan. Tertarik dia? Tarik gitu dia? Tertarik deh kan? Gimana tertarik kan? Gimana nanti? Oke lah, bagus. Tertarik menjadilah, ya kan? Putri. Saya, Hadi. Pak. Putri Hadi. Ada 2 Putri kayaknya. Putri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Putri Indasari, asal sekolah SMK Negeri 1 Medan. Alamat rumah saya Jalan Prajurit Medan Timur. Alasan saya milih periode ini karena rekomendasi orang tua, Pak. Oh iya, coba mundur kamu sedikit. Nampak mukanya. Oke. Bagus orang tua kamu tuh. Ya, lanjut Putri Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Putri Hadi Fani. Asal saya dari Langkat, Batang Serangan. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Padang Kualang. Alasan saya memilih prodi ini karena pilihan kedua di SBMPTN, Pak. Pilihan kedua SBMPTN? Oh gitu. Pilihan keduanya ya. Kesatunya bukan ini sebenarnya ya kan? Sebenarnya pilihannya nggak ini. Cuman karena yang masuknya cuman ini, ya udahlah. Ini aja lah kan gitu ya. Yalah. Jadilah. Ada lagi yang lain ya kan Pak? Iya. Risna ini, ada Risna ini. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Risnaini Nasution, asal sekolah Mas Al-Mulisin Cibuhuan, alamat Cibanjulu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Alasannya karena tertarik dan direkomendasikan guru waktu sekolah, Pak. Oh, sekolah kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa jurusan sekolah? IPS, Pak. Oh, IPS. Waktu sekolah sudah tertarik. Ya, ditarik-tarik. Baik. Selanjutnya, Sultan. Wah, ini udah Sultan, ini payah ini. Udah ada Oka, ada Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Sultan Aditya Davaryanto. Saya berasal dari SMA Negeri 12 Medan. Alamat saya Jalan Kemuning 10 nomor 198. Alasan saya masuk prodi ini karena minat di perbankan syariah, Pak. Oh, minat ya? Iya, Pak. Kalau tidak minat lah duluan. Selanjutnya, Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Prasetyo, asal sekolah SMA Negeri 1 Bagan Senembah. Alamat saya di Bagan Batu. Alasan saya memilih prodi ini karena ngerasa cocok. Ngerasa cocok ya? Aduh, kayak pengantin aja kamu. Ngerasa cocok. Emang pengantin cocok ya? Iya, bagus. Tak apa. Tijani, ada Tijani? Ada, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tijani Ismazura, asal sekolah dari SMA Negeri 4 Medan. Alamat saya di Jalan Wistar Ayahanda. Alasan saya memilih prodi ini karena rekomendasi dari orang tua. Iya ya, rekomendasi dari orang tua. Ya, bukan dari sendiri ya, dari orang tua ya. Banyak seperti itu. Ya, bagus. Zahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahara Nitasari,
Asal sekolah SMK Swasta Harapan Mandiri. Alamat rumah Jalan Selamat, Gang Anda, Simpang Limun. Alasan saya karena terpilih dari jalur mandiri. Iya, karena terpilih di jalur mandirinya. Maksudnya pilihannya gitu kan? Iya, Pak. Oh, ya. Kenapa? Tadi pas milih itu kenapa? Kok karena terpilih? Kenapa milih pas di jalur mandiri? Kenapa milih ini gitu? Karena ngerasa cocok nggak? Kenapa? Kok pas ada jalur mandiri jurusan perbankan syariah kenapa dipilih gitu? Itu maksudnya. Kan nggak bisa ganti lagi, Pak, kalau udah terpilih. Oh iya, ya terpaksa lah berarti ya Allah, memang lah. Udah terpaksa lah, nggak bisa ganti lagi, gimana lagi ya kan? Itulah yang ada, Pak. Nasib kami lah, Pak. Halo, nasib. Zalfa. Memang. Ya, ada Zalfa. Ada Zalfa? Saya, Pak. Mana orangnya? Nggak nampak saya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalfa Saskia Amanda dari Sekolah SMA Muhammadiyah 2. Alamat saya Jalan Impres Dusun 2. Lah kan nggak nyambung deh dari tadi nih. Pantas lah di absennya paling bawah pula. Dia nggak dengar lah. Apa alasanmu? Alasanmu masuk program studi ini? Oh, alasannya Pak, pilih orang tua, Pak. Ya ikut orang tua aja. Oh, Oke, baik. Jadi dari semua yang kalian istilahnya kemukakan, kalian sampaikan alasan ataupun ya saya kira sih mungkin dari awal ini saya ingin menanamkan positif mindset ya atas jurusan ini, atas prodi ini. Kalau cerita peluang kerja, kalau tujuan kamu di sini adalah untuk bisa jadi kaya ataupun istilahnya peluang kerjanya cepat, itu semua tergantung di kitanya. Ya, itu tergantung di kitanya. Memang perbankan syariah ini memang lagi dibutuhkan karena memang tenaga kerja untuk yang syariah masih sangat sedikit. Yang sekarang kalau kamu punya tabungan ataupun punya simpanan di bank syariah, ketika datang ke bank syariah sekarang pun nggak ada bedanya dengan konven, ya nggak ada bedanya dengan konven, suasananya pun tidak begitu. Udah cuman modal jilbabnya aja lah paling ya. Tapi ini akan kita rubah pelan-pelan, artinya dengan kamu di sini bisa menimba ilmu dan mendapatkan mindset syariah untuk kamu akan. Di sini ada yang non muslim? Ada ya? Ada, Pak. Pak. Di kelas sebelah ada ya? Di kelas sebelah ada. Dan dia memang mau dia masuk ya nggak apa-apa. Dan ini memang kan sekolah umum, bukan sekolah agama. Jadi pelajaran agama Islamnya, Pak? Iya, ya belajar lah. Ya kan? Nyimpang lah agamanya ke Islam. Ya. Nah, tahu Terkadang begini, kalau orang-orang non muslim itu terkadang dia mau mendapatkan ilmunya, tapi ya kita tidak tahu. Ada beberapa kali memang non muslim masuk ke perbankan syariah. Ada dulu beberapa tahun yang lalu, cuman dia keluar lagi dipindahkan ke D4 yang satu lagi, D4 akuntansi keuangan sektor publik. Ya, itu. Tapi saya kira kita sebagai orang Islam yang belajar secara universal, ya Islam itu sangat universal, ya tidak ada paksaan di agama ini, ya tidak ada paksaan di agama ini. Dan yang kita kerjakan, yang kita sampaikan pun adalah kebenaran, yang kebaikan. Tentu tidak ada masalah dengan siapapun dan agama apapun di dunia ini, ya tetap Islam memang sebagai rahmatan lil alamin. Tidak ada kita untuk istilahnya harus memaksakan supaya beragama. Tidak ada paksaan di agama ini. Itu intinya ya. Tidak ada paksaan di agama ini. Jadi itu iya, Pak. Artinya kita tidak ada masalah. Tapi kalau untuk prakteknya ataupun proses pendidikan kita tetap memegang syariat. Baik,
saya informasikan proses pembelajaran kita. Proses pembelajaran kita ini pengantar akuntansi, ya, artinya yang pertama di mana-mana kelas setiap kelas saya memulai perkuliahan dengan tilawah, ya, dengan tilawah Al-Quran. Jadi nanti kita akan mulai pertemuan ke depan, kita akan mulai tilawah dulu, ya, satu orang satu ayat, ya, satu. Di setiap kelas yang saya masuki seperti ini, enggak kelas kamu aja. Nanti bergantian. Nah, bagi perempuan yang punya kehalangan untuk membaca Al-Quran, kamu nanti baca terjemahannya. Ya, kamu baca terjemahan di ayat yang sebelumnya. Ya, di ayat yang sebelumnya. Misalnya dibacakan sama kawan sebelumnya ayat Al-Baqarah ayat 20 misalnya. Pas giliran kamu, gilirannya menurut absen ya. Gilirannya menurut absen. Pas giliran kamu baca terjemahan yang ayat 20 itu saja terjemahannya. Ya, itu bagi yang perempuan. Bagi yang laki-laki pasti harus ngaji. Gak mungkin ada halangan. Ya kan? Itu pertama, itu modelnya, ya kan. Yang kedua terkait dengan paling buku ya. Buku kita pakai buku folio besar ya. Kita pakai folio besar yang buku folio yang kayak saya kira anak SMK sudah tahu, jadi akan modelnya model folio yang besar. Itu akan menjadi buku untuk latihan kita. Ya, nanti kalau sudah ada PR ataupun tugas, kamu diminta untuk difoto tugasnya dan dikirimkan ke email saya. Ya, difoto. Tentu setiap halaman nanti ditulis nama ya. Supaya nanti jangan sampai file kamu diambil sama kawan kamu. Ya, biasalah. Pokoknya kita gunakan jalur yang enak-enak aja lah, yang standar aja. Jangan main curang lah kalian, ya. Karena nanti ketahuannya kalau sama saya bolehlah, kamu tes lah, kalau nggak lulus ya biasalah. Ya, itu enggak ada masalah ya. Jadi ada yang banyak juga yang ngetes gitu. Tapi ya boleh-boleh saja. Ya, itu. Jadi kita belajar pakai buku yang double folionya itu. Lalu mengenai buku pegangan itu bisa kamu pinjam ke senior atau apa. Itu pakai pengantar akuntansi bukunya Sumarso. Ya, Suemarso tuh pengarangnya ya. Jadi pakai buku itu aja kamu, dan di situ nanti kita pakai latihan dari situ. Kita pakai latihan yang dari situ ya. Soal-soalnya dari latihannya dari situ. Karena Politeknik ini berbeda dengan universitas ya. Politeknik ini adalah pendidikan vokasi. Jadi kita banyak prakteknya. Jadi kalau yang berkeinginan mendalami akuntansi seperti yang saya bilang tadi ya di sini ya. Kalau yang atas rekomendasi orang tua saya pun bingung ya, artinya mudah-mudahan orang tua kamu memberikan alasan kepada kamu kenapa kamu diarahkan ke sini. Ya, kalau saya pun sebagai orang tua, anak saya pun ada yang semester 5 sekarang di UIN. Saya selalu mengasih tahu kenapa saya tetap mengarahkan, cuman saya kasih tahu alasannya. Karena kamu orangnya gini, karena kamu orangnya gitu. Nah, saya berharap orang tua kamu itu pun menyebutkannya. Nah, kamu masuk perbankan syariah karena kamu itu begini. Kamunya itu yang menjadi alasannya, ya. Kamunya bukan orang tuanya. Yang sedihnya saya akuntan murni ya. Kalau kamu mau nengok akuntan itu seperti apa? Pernah dengar akuntan kan? Nah, kalau nengok akuntan sini kayak ginilah akuntan itu. Nah, seperti inilah yang namanya akuntan. Seperti kamu bisa lihat dari CV saya tadi, saya lebih banyak di perusahaannya dibandingkan di ngajarnya. Saya cuma ngajar di Politeknik ini saja. Ya, saya tidak ada ngajar di mana-mana lagi. Ya, tapi saya memang istilahnya aktifnya di perusahaan. Seperti ini orang akuntansi itu. Jadi bagi yang istilahnya menyenangi akuntansi dan memang kalaupun ada isu-isu ataupun hoaks tentang akuntansi sulit, susah gitu,
Itu namanya udah hoax ya. Ya hoax lah itu berarti. Ya saya cuma bisa bilang ya itu hoax. Ya kan. Akuntansi ini sangat menyenangkan. Ya akuntansi ini sangat menyenangkan. Artinya bagi yang hobi traveling, akuntansi adalah profesi yang bisa memfasilitasi kamu untuk traveling. Ya, bagi yang hobi traveling sampai ke luar negeri. Ya, sampai ke luar negeri. Ya, saya tentunya sudah sampai ke Singapura, Malaysia untuk meeting, pelatihan dan lain sebagainya. Ya, kalau di Indonesia saya sudah sampai ke Batam, sampai ke Jawa semua untuk meriksa. Nah, uniknya akuntansi ini, kalau kamu sudah paham akuntansi, lalu orang mengakui kamu paham akuntansi, maka kamu bisa diminta untuk memeriksa pekerjaan akuntansi mereka. Itulah yang namanya auditor tadi. Jadi saya paham akuntansi. Lalu orang menganggap saya paham akuntansi. Lalu dia mengerjakan, dia bukan nggak paham akuntansi, dia paham akuntansi. Lalu dia kerjakan akuntansi di perusahaannya, sudah selesai, dia minta kita memeriksa pekerjaan dia. Itulah namanya auditor. Ya, itulah namanya auditor. Jadi akuntansi itu bisa menyusun laporannya juga, bisa juga memeriksa pekerjaan akuntansi juga. Jadi di sini kalau kami memang tertarik bisa ya di bidang. Kalau mau perbankan ya kalau saya pribadi kamu tanya, Pak, Bapak mau kerja di bank. Kamu tanya sekarang ataupun dulu pun saya pernah meriksa Bank Sumut ya. Tahun 2009 itu saya pernah meriksa Bank Sumut. Auditornya Bank Sumut. Saya periksa Bank Sumut, saya dapat jatah cabang tebing dulu. Cabang tebing syariahnya juga saya periksa seminggu 2 minggu di situ. Jadi kalau ditanya sih ya, saya pribadi enggak lah, ya, kerja di bank enggak lah, ya. Saya lebih senang di profesi saya ini, ya. Kalau kamu mau di bank ya boleh-boleh saja, tapi kalau saya ya itu tadi mungkin karena hobi traveling tadi ya. Saya senang traveling, jadi kita bisa enak jalan-jalan, periksa sampai ke hutan pun saya pun pernah, sampai ke hutan-hutan, periksa perusahaannya kan, ya di kotanya pun kita bisa juga, ya kan, itulah jadi asik jalan-jalannya. Itu kalau terkait dengan pembelajaran. Jadi pertama tadi kamu siapkan bukunya, lalu kalau Sumarso itu kamu cari aja sendiri, pinjam sama senior. Kalau nggak ngasih dia bilang sama saya. Ya, kalau nggak ngasih dia bilang sama saya. Apalagi yang 1A, 1B itu kan, apa 3A, 3B. Kalau nggak mau bilang, ya, karena saya pun masih ngajar mereka di 3A dan 3B. Saya ngajar akuntansi keuangan syariah sama mereka. Kalau mereka nggak ngasih, bilang, ya kita kurangi nilainya, gitu kan. Masa sama adiknya itu nggak kasihnya, kan gitu kan, nggak cocok itu. Bukannya dia bertambah ilmunya dengan hal seperti itu, kan gitu ya. Nah itu untuk buku ya, untuk buku. Jadi saya sih berharap kamu ikuti pelajaran ini dengan baik. Kita banyak latihannya, kita banyak PR-nya. Artinya anak politeknik payah jalan-jalan sebenarnya. Ya, payah jalan-jalan. Kalau kamu ingat, kalau kamu tahu ada informasi dulu tahun 98 reformasi, ya, reformasi 98 itu, anak politeknik nggak ada yang demon. Kenapa? Banyak PR. Ya, banyak PR-nya, jadi nggak bisa demon. Ya kan, jadi nggak sempat demon. Itu anak politeknik. Tapi kalau saya 98 karena saya baru masuk kerja itu, 97, 98 saya baru masuk kerja. Saya tamat tahun 99 S1-nya. Masuk 93, tamat 99. Nah, jangan contoh saya. Ya, dosennya sayang sama saya. Termasuk yang di S3 ini. Saya pun baru tamat S3. S3 saya masuk 2014, keluar 2021. 7 tahun, ya kan? Jadi nggak usah dicontoh kalau yang ini, ya kan? Ini kalau ini ya memang kalau yang saya harapkan yang bekerja ini, kalau kuliah sambil bekerja itu berat.
bagi yang belum biasa ya, mungkin ada yang laki-laki yang misalnya mencoba-coba untuk kerja selagi kuliah. Kalaupun kamu mau kerja sambil kuliah, itu bagus yang di akhir-akhir semester aja. Ya, di akhir-akhir semester, jangan di awal. Di awal ini silahkan kamu aktif di organisasi kemahasiswaan. Saya sarankan dan saya sangat dorong kamu untuk aktif di organisasi kemahasiswaan. Ya, silakan aktif, ikuti program-programnya, mau UKMI, mau apa, mau HMPS, silakan. Ya, batasnya semester 7. Ya, batasnya semester 7, jangan ada lagi kamu menjabat. Ya, jangan lagi kamu aktif. Kamu sudah fokus ke skripsi. Ya, batasnya semester 6 berarti. Semester 7 nggak ada lagi kamu megang apa-apa. Ya, sampai dengan semester 6. Dari semester 1 sampai semester 6 saya rekomendasikan kamu, saya dorong kamu untuk aktif di organisasi kemahasiswaan. Berbeda yang kuliah pulang ataupun apa itu berbeda dengan yang berorganisasi. Saya termasuk anak-anak organisasi. Ya, saya termasuk saya anak HMI dulunya. Ya, saya anak HMI dulunya. Jadi kalau di sana teman kalau demon kemarin itu kan enggak pas di akhir-akhir masa kuliah saya di S1 itu saya diajak bekerja sama dosen saya. Makanya yang di KAP itu tadi, KAP Tengku Bakhtarudin itu, nah, itu dosen saya tuh. Itu dosen saya, dia ajak saya kerja. Saya nggak kenal dia sebelumnya. Cuman dia begitu keluar dari kuliah, lalu diajaknya saya kerja di perusahaan. Semenjak itu saya terus aktif di bidang akuntansi. Ya, saya terus bekerja. Nah, itu kondisinya ya, itu kondisi. Jadi kalau kalian silakan aktif di organisasi kemahasiswaan, jangan tidak. Oke, saya kira untuk kuliah seperti itulah. Mudah-mudahan kita akan tetap muka ya, kita akan masuk ke kelas. Mudah-mudahan bulan depan kita akan bisa ya, paling lama Oktober atau apa ya, September akhir mudah-mudahan kita masuk ke kelas. Saya jadi lebih enak ya lebih enak kita untuk pembelajaran ya. Kalau begini-gini, kalau daring ini jomplang apa istilahnya ya, spare yang mau belajar dengan yang tidak mau belajar itu kelihatan sekali ya, sangat sedikit yang mau belajar ya, kelihatan dia ya, respon untuk belajar ketika daring itu sangat sedikit kalau yang mau. Jadi paling satu kelas paling hebat itu yang aktif, itu paling hebat itu 5. Itu yang paling hebat itu. Semester 6 sekarang, semester 7 sekarang, semester 5 sekarang, semester 3 sekarang. Itu tapi semester 3 yang kemarin aktif. Saya berharap kalian cukup aktif. Ya. Masalah salah itu mah biasa ya. Salah dalam melakukan pekerjaan itu sama biasa. Jadi artinya kamu tinggal cari tahu yang benarnya. Jadi jangan malu bertanya. Grup WA kita ada, silakan tulis pertanyaan kamu di situ. Ingat, saya ingatkan di siapa tadi ketua kelasnya. Jangan japri saya. Ya, saya tidak menerima japri untuk kegiatan belajar mengajar. Bertanyalah di grup. Ya, terkait dengan pembelajaran, bertanyalah di grup biar saya bisa sekali ngomong. Biar bisa sekali tulis, kawan-kawan kamu bisa dapat manfaatnya, dapat efeknya. Ya, janganlah artinya dijapri. Saya tidak senang kalau dijapri. Ya, saya tidak senang kalau dijapri. Silakan masuk ke grup saja. Ya, silakan masuk ke grup aja. Bertanyalah di situ. Ya, bertanyalah di situ. Nah, itu mungkin kondisi-kondisi proses pembelajaran kita. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Apa kira-kira? Saya sangat senang ada. Oh ya, saya minta pemahamannya bagi anak SMK. Di sini yang jurusan, tadi lupa jurusannya ya. Jurusan IPA-nya ada lah ya kan? Siapa aja yang jurusan IPA? Coba angkat tangan. Saya Pak.
Bukan angkat tangan di situ. Angkat tangan aja di raise hand-nya itulah. Kamu ada teknologi ya. Diapain gitu. Oh ya, ada banyak ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Ya, anak IPA ya. Oke, sudah. Tutup aja. Saya pun anak IPA. Dulunya saya anak IPA. Ya, saya anak fisika dulu. Ya, kalau dulu pas tahun 93 itu masih masih fisika biologi gitu ya jurusannya, bukan IPA. Saya anak fisika dulu. Kalau di kampus saya dulu di akuntansi USU S1 itu 80% anak IPA itu. Ya, cuma 20% anak IPS, itu pun yang masuk dari undangan. Ya, itu. Jadi kalau ditanya apakah anak IPA punya peluang untuk di sini, ya saya anak IPA. Ya, saya anak IPA. Tapi untuk anak SMK saya minta pemahamannya. Artinya kamu sudah lihat tadi kawan-kawan kamu yang anak IPA, tentu dia sangat kawan-kawan kamu pastinya butuh pemahaman dari awal. Ya kan, basicnya. Jadi saya yakin anak SMK menjadi boring, bosan dengar pembelajaran itu karena sudah berulang kan begitu. Tapi jadi saya sih berharap pemahamannya untuk sabar, ya untuk sabar, nantinya jangan sampai masuk rasa bosan. Iya Bapak ini udah tahu lah kami, masa kasih keluar ya di kredit lah, nah, kan gitu misalnya, ya kan. Ya itu kamu yang tahu. Anak IPA opo nggak ngerti lah, ya kan, gelap lah semua kan gitu ya. Tapi ya makanya saya sih berharap pemahamannya, apanya Bapak ini masa kredit keluar kas kredit aja kok, di kredit aja kok diterangin sih yang kayak gitu kan gitu. Jadi saya berharap kesabarannya ya, saya berharap pemahamannya supaya kamu ya jangan merasa langsung bosan lah. Tapi memang metode pembelajaran kita sedikit berbeda dengan SMK. Ya, kalau yang di SMK atau yang mendalami akuntansi itu fokus awalnya itu adalah jurnal. Kalau di pembukuan, mungkin yang paham dulu nih. Saya bicara mengenai SMK ya. Fokusnya mungkin kalau di anak SMK itu jurnal. Sedangkan saya di sini atau sekolah tinggi ini fokusnya adalah di buku besar. Saya atau di kuliah fokus kita adalah di ledger. Ya, ledger. Nah, kalian dengar aja dulu ya yang ada IPA ya. Yang di ledger ya, di buku besar ya. Jadi bukan di jurnal umum. Jadi fokus pembukuan beda. Saya lihat anak-anak SMK dari awal disangkanya ya harus di jurnal semua. Enggak. Tadi ya, kita fokusnya ke buku besar. Ya, kita fokusnya ke buku besar. Karena jantungnya pencatatan adalah ledger. Sama saya, jantungnya pencatatan adalah ledger, bukan jurnal umum. Ya, tapi anak SMK banyakan jurnal umum. Ya, jurnal. Ya itu mungkin sedikit lah ya. Tapi fundamental pula gitu ya, sedikit tapi cukup fundamental perbedaannya. Nanti kita akan coba lihat. Baik, nah kalau begitu coba saya tanya lah, apalah yang anak IPA lah misalnya, begitu dengar akuntansi itu kira-kira apalah kebayang di kamu? Yang anak IPA. Begitu dengar akuntansi, apalah kebayang di kamu anak IPA? Ya. Coba. Ada? Nyatat, Pak. Ya, apa tuh? Nyatat, Pak. Nyatat. Oke, satu. Mencatat. Apa lagi kira-kira? Berhitung, Pak. Berhitung. Kebayangnya berhitung. Kalau sudah dengar akuntansi, catat sama berhitung. Terus yang lain? Anak IPA. Pembukuan, Pak. Pembukuan. Kalau udah kebayang, kalau udah dengar akuntansi pastinya pembukuan. Oke, ada lagi? Ada lagi kira-kira? Begitu kebayang akuntansi. Begitu dengar akuntansi, kebayangnya apa? Keuangan, Pak.
Keuangan. Ya, keuangan. Baik. Pembukuan, pencatatan, berhitung sama keuangan ya. Nah, di keuangan dan perbankan, kalau kamu mau menggeluti profesi akuntan seperti saya ini, kan gitu ya. Akuntansi dengan finance atau keuangan itu berbeda. Ya. Itu finance dengan accounting itu berbeda. Kalau accounting itu persis seperti yang dibilang, kita prosesnya nyatat. Mencatat buat laporan. Ya. Produk orang akuntan itu adalah laporan akuntansi, laporan keuangan, itu produk. Jadi kita ini, kalau yang kamu bilang akuntan itu menghasilkan suatu produk yang namanya laporan. Ya, kita ada membuat suatu produk dari proses pencatatan itu kita buat produk. Nah, kalau kamu membayangkan orang akuntansi itu megang uang, salah. Ya, orang akuntansi nggak ada megang uang. Yang megang uang itu orang finance, orang keuangan. Itu manajemen kas namanya. Dia ngatur uang masuk, uang keluar, dan juga istilahnya perencanaan keuangan. Uangnya mau diletak di mana, kan gitu ya. Itu kalau dia di finance. Kalau kita tidak. Produk kita adalah laporan keuangan. Ya, jadi kita membuat suatu laporan atau mencatat suatu transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang ada di perusahaan kita catat, lalu kita rekam, kita bentuk dalam bentuk catatan dan menghasilkan laporan. Laporannya standar. Ya, laporan keuangannya laporan keuangan standar. Jadi standar itu maksudnya begitu kita hasilkan banyak orang yang sudah paham. Ya kan, walaupun sebenarnya terus terang orang akuntansi juga nih yang paham. Orang di luar akuntansi nggak gitu paham juga membaca laporannya. Ya, nah itu mungkin. Tapi ingat, akuntansi ini adalah ilmu dari Quran. Ya, jadi profesi akuntansi ini sudah disebutkan di Quran. Di mana? Di Al-Baqarah 282. Ya, di Al-Baqarah 282 situ disebutkan profesi akuntan. Ya. Dan ilmunya dari mana? Dari Allah langsung. Disebutkan di situ. Kami berikan ilmu kepada orang-orang yang mencatatnya. Seperti yang kami ajarkan katanya. Allah yang mengajarkan langsung kepada seorang akuntan itu. Jadi profesi akuntan itu jelas. Dan ingat, Al-Quran Al-Baqarah 282 itu adalah ayat yang paling panjang di Quran ya. Satu halaman full. Ya, satu halaman full itu Al-Baqarah 282 itu. Kalau kamu memang familiar dengan Al-Quran, kamu akan lihat itu. Jadi sangat menyenangkan berprofesi sebagai akuntan ini. Ya, artinya kita memang on the track dan itu memang menjalani fungsi kita sebagai manusia seperti yang diperintahkan oleh Allah, kan gitu ya, sangat senang ya, sangat menyenangkan karena memang kalau sudah dekat-dekat sama Allah senang kita ya, kalau sudah dekat-dekat sama sang namanya aja Allah ya, sang pencipta semua, maha penyayang, maha pengasih, apa mau kita dia dikasih jadinya ya kan. Jadi itu kondisinya. Jadi kalau kamu nggak perlu kamu bilang kamu minta kaya atau gimana, ya langsung dikasih kok sebenarnya. Seperti yang kamu lihat di profesi saya itu, di perusahaan-perusahaan itu. Akuntansi ini, kalau dipikir-pikir ini sebenarnya jantungnya perusahaan. Ya. Nggak sembarangan orang mau ngasih catatan akuntansinya ke kita ya. Perusahaan saya, kantor jasa akuntansi Ismi Pandi itu ada di rumah, di sini, di garasi saya. Tapi nggak ada pelang pastinya. Jangan berharap kamu ada pelangnya. Kantor jasa akuntansi, enggak, saya enggak mau. Bukan enggak mau juga sih. Saya tanya sama klien saya. Tanyanya juga, Ismi kenapa kok enggak bikin pelang aja tuh di depan rumahmu? Kantor jasa akuntansi Ismi Pandi. Lalu saya balik tanya, kamu mau orang tahu catatan perusahaanmu saya yang ngurus? Enggak sih. Ya udah, enggak usah. Kan gitu ya.
Jadi artinya orang pun tidak mau ada catatannya itu diketahui. Ya, jadi yang namanya rahasia perusahaan, nah inilah dia. Kalau kamu masuk ke bidang akuntansi di suatu perusahaan, kamu sudah masuk ke yang kategori rahasia. Ya, kategori rahasia. Tidak boleh orang semua tahu. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Makanya profesi ini sangat istilahnya eksklusif lah gitu ya. Karena kalau sekali kamu sudah dipercaya memegang laporan keuangan perusahaan, maka ya tidak lepas itu, tidak lepas, ya, tidak bisa. Kalau klien saya yang memang dari awal sama saya itu ya tadi PT Adil Utama sama PT Agnes Cynthia itu di Pekanbaru. Ya, jadi saya ada sama mereka 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang laporan keuangannya saya yang nyusun. Ya, sebenarnya saya yang nyusun. Jadi kalau sudah berhubungan dengan perpajakan, nah kalau sudah berhubungan dengan bank, nah saya lah itu. Ya, saya lah. Jadi kalau ke sana saya biasa sebelum pandemi nih. Sebelum pandemi saya setiap bulan sekali saya ke sana. Ada 3-4 hari saya ke sana, tentu saya dibayarin naik pesawat pulang pergi dan saya harus nginep hotel di sana. Ya, saya enggak mau dikasih rumah pun saya enggak mau lah. Ngurus susah. Kalau sudah dapat rumah jadi susah kita ngurus. Bagus kita nginap di hotel-hotel saja. Ya, kalau di Pekanbaru. Kalau ini karena masalah pandemi ini saya paksa naik mobil ini. Mungkin beberapa kali saya pernah sih nginap di Pekanbaru di hotel Sujuya itu ya. Di hotel apa tuh yang ada utama-utamanya itu? Ya, Adil Utama Budi yang kalau dari Medan sebelah kanan. Agak ke dalam dia sedikit ada teras ada lapangannya agak besar, cuman nggak ada yang bagus hotelnya ya. Di Pekanbaru itu nggak ada yang bagus hotelnya. Ya, sedih juga saya nengok Pekanbaru itu. Mungkin karena kota transit ya, mungkin karena kota transit saja ya, singgah saja, jadi orang tidak terlalu mikirin kenyamanan, di sana. Tapi kalau sudah suatu tempat kota tujuan tentu dia akan memikirkan kenyamanan. Ya. Baik. Nah, jadi ini mudah-mudahan sebagai masukan karena di sini yang gamang itu adalah yang atas dasar saran orang tua tadi sebenarnya. Saya lebih tertarik. Kalau memang minat, tertarik itu oke lah. Tapi kalau sudah saran orang tua katanya bukan dari dianya, bukan dari kitanya yang senang, itu butuh treatment agak banyak gitu ya. Dan ingat ya, di Politeknik ini lengkap dari semester 1 sampai semester 8 itu ajaib juga. Satu kelas kamu kayak gini terus, orang-orangnya itu termasuk yang rekor gitu loh. Jarang sekali bisa lengkap dari satu semester 1 sampai semester akhir itu. Ada yang sampai terakhir di semester 8 nggak diselesaikannya. Semester 8 tinggal skripsi nggak diselesaikannya. Nggak tahu kenapa, nggak ngerti ya. Nah, itulah macam-macam ya manusia. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari yang seperti itu. Kamu konsisten. Makanya yang nggak kuat motivasinya itu kembalilah dikuatkan. Saya cuma bisa bilang di sini Politeknik ini bukanlah pilihan kamu yang terburuk. Ya, kalaupun kamu terpaksa memilihnya, ini bukanlah pilihan yang terburuk yang pernah kamu buat. Karena nama Politeknik masih bisa lah. Kalau seleksi nama masih bisa. Alumninya masih banyak yang sukses. Ya. Tinggal kamunya saja. Kuat enggak di dalam? Masuknya susah, dalamnya pun susah kok. Di dalamnya pun. Jadi dosen-dosennya pun enggak seperti semua. Ada aja tuh. Jadi tinggal kamu hati-hati lah. Pandainya harus 2 kali. Ya, nggak bisa sekali. Ya harus
pandai dia. Ya, 2 kali dia jadinya. Ya, itu kondisinya ya. Jadi kita nanti masuk lagi hari apa kita masuk lagi? Kamis. Jumat. Kamis apa Jumat? Kamis ya, Kamis siang jam 1:05 siap zuhur. Kamis itu. Jadi jangan sampai lupa. Janganlah banyak kali bertanya terkait dengan ini apa. Kan sudah saya kasih tahu nih. Kalau yang perempuan nggak usah dibilang, Pak, saya lagi halangan, Pak, saya lagi halangan. Nggak perlu saya tahu kali itu. Gitu. Nggak usah divulgar kali dikasih tahu gitu loh. Jadi pas lagi giliran dia, ya udah dia baca terjemahannya aja. Langsung gitu. Nggak usah dibilang-bilang di awal-awal kuliah. Karena kebetulan terkejut juga saya di kelas yang lain itu. Belum mulai tilawahnya, udah ngomong langsung dia, Pak, saya halangan, Pak, saya halangan. Nggak perlu saya tahu kamu halangan. Cukup kamu baca terjemahannya ketika giliran kamu, sudah. Ya kan? Itu aja. Ya kan? Jadi tinggal yang laki-laki tetap membaca sesuai dengan urutannya. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sampai kalian kok diam-diam aja? Jangan diam-diam aja. Mau nanya, Pak? Ya, silakan, Pak Mi. Bapak kan tadi memeriksa akuntan-akuntan dari perusahaan, entah bank itu apapun. Jadi kalau ada akuntan yang salah, nggak sesuai sama hasilnya, memang nggak sesuai, itu kayak mana, Pak? Baik, jadi kita kan memeriksa laporan yang dibuat oleh akuntannya perusahaan. Kita nih di akuntan independen, ya. Lalu ada kantor luar, kita meriksa ke laporan yang dibuat akuntan perusahaan. Lalu ada kesalahan ataupun ketidaksesuaian dengan standar. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya itu pelajarannya ada nanti, Fahmi. Ada pelajarannya di semester 6. Pelajaran di semester 6 itu insya Allah kita akan jumpa kalau memang panjang umur, itu audit namanya. Nah, bagaimana kita ya? Tapi secara sekilas saya akan kasih tahu ke kamu. Kalau ketemu perbedaan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh akuntan perusahaan, ya kita perbaikilah. Kita suruh perbaiki. Kita suruh koreksi, ya kan? Kita suruh koreksi, kita suruh perbaiki supaya sesuai dengan aturannya, kan gitu ya. Kita suruh, kita cacikan note, kita notekan, kita catatkan. Nih robah ya, perhitungan kamu salah tuh yang itu, misalnya kan. Nah ini perhitungannya yang benar, tolong dirobah. Itu. Jadi kita kasih note, kita kasih catatan. Ya tentu di rapat tentunya. Kita rapat dengan mereka, kita rapat dengan pimpinan-pimpinan mereka, dengan direkturnya, dengan direktur utama, direktur keuangan. Semua kita akan keliling, kita akan rapat, lalu kita sampaikan. Bahasanya itu kalau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh akuntan perusahaan, itu bahasanya namanya temuan. Namanya temuan. Kalau auditor itu bahasanya namanya temuan. Ya, nanti kalau kamu tertarik jadi seperti itu. Tapi ya, kalau sekarang tahapnya, kamu ya pahami dulu akuntansinya seperti apa, baru nanti kamu bisa menjadi seorang pemeriksa. Auditor itu kan nama lainnya Indonesianya pemeriksa. Saya pun pemeriksa, itulah jadinya. Tapi ya kita nggak perlu, kalau pemeriksanya nggak perlu marah-marah ya Fahmi. Kalau misalnya ada yang salah, misalnya jangan kamu marah-marah. Kalau marah-marah itu berarti ada maunya itu, ya kan? Kita meriksa nggak perlu marah-marah. Senyum aja pun dan takutnya orang itu. Senyum-senyum kita, nggak takut orang itu. Ya kan? Apalagi kita marah. Kalau marah berarti ada maunya. Ada mau di luar dari konteks pemeriksaan. Biasa-biasa aja. Ya, oke. Ada lagi kira-kira? Bagus pertanyaannya. Nampak niatnya memang mau mendalami keilmuan ini. Kalau di perbankan ilmunya ya, keterampilan dasarnya ya tetap akuntansi ya. Perbankan itu. Keterampilan skillnya itu tetap akuntansi. Keterampilan ujung-ujungnya itu ya macam operasional bank, macam customer service, macam perhitungan pembiayaan. Itu pun sebenarnya ya ilmu awalnya ya akuntansi juga. Ya, ilmu awalnya akuntansi juga. Itu mungkin kondisi-kondisinya, ya. Saya kira sangat senang. Yang lain kira-kira ada?
Kalau perempuan kerja di bank siap-siap aja pulangnya malam. Ya kan? Kalau udah akhir bulan itu mau buat laporannya itu terpaksa diantar itu perempuan-perempuan itu sampai jam 11 malam di kantor. Ya, jam 11. Jadi kadang-kadang saya kasihan nengok perempuan-perempuan. Saya kan karena saya meriksa banknya kan saya sampai malam tuh nengok kan. Kadang-kadang kan di akhir bulan itu mereka sampai malam kerjanya. Ya kan, di Bank Sumut itu. Jadi ya sedih juga sih kalau saya nengok perempuan sampai malam bekerja, nggak pas juga kan gitu ya. Tapi kalau yang memang memang mungkin rumahnya di sebelah bank itu kan bagus juga sih. Rumahnya kamu di mana? Di sebelah bank itu, Pak. Cocok lah ya kan, pulang malam pun nggak apa-apa, uang di sebelahnya ya kan, bagus juga itu. Karena prosesnya itu. Oke, ada lagi kira-kira yang lain? Terkait dengan akuntansi secara umum, silakan. Ya, terkait secara akuntansi secara umum, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait secara akuntansi secara umum, silakan. Atau politeknik pun secara umum, mungkin kamu ada aturan yang mungkin masih, ya silakan. Pak, saya izin nanya, Pak. Silakan. Siapa? Teddy. Ini hubungannya sama Polmed ya, Pak, bukan akuntansi. Silakan. Pesawat di Polmed itu dari kapan, Pak, adanya? Pesawat itu sekitar tahun 2018 itu. Itu kerjasama dengan Garuda. Jadi ada Garuda meminta kita untuk membuat penerimaan karyawan untuk khusus GMC. Jadi Garuda itu kan bukan satu perusahaan tok blok, satu PT Garuda, enggak. Ya. Kalau kamu bayangkan misalnya contoh lah di mall itu, kamu tahu yang mengoperasikan mall itu berapa banyak perusahaannya? Banyak. Ada cleaning service-nya aja beda. Yang perusahaan yang ngutip-ngutip lalatnya aja beda. Ada banyak perusahaan di situ. Nah, di Garuda itu banyak perusahaan di situ. Termasuk salah satunya adalah yang memaintain mesinnya. Nah, kemarin itu ada kerjasama dengan Politeknik untuk pelatihan karyawan baru sebagai teknisi untuk perbaikan mesinnya, lalu ya dipajang lah di situ. Mesinnya sudah dijadikan di alat di lab. Di situ kan nggak ada mesinnya lagi tuh, kosong itu mesinnya. Mesinnya sudah di lab. Kerangkanya, Pak, dibangun di Polmed? Itu disambung lagi. Bawanya pakai apa? Ya? Bawanya pakai apa? Ya kan dipotong-potong, perpis dulu. Oh. Dia dipotong-potong. Berarti kayak mainan mobil-mobil. Mungkin sekitar gitu ya, ada. Laki-laki. Iya, disambung-sambung lagi, dilas lagi. Ya nggak susah kan orang Polmed ngelas-ngelas. Namanya aja orang mesin, orang teknik, gampang mengelas-ngelas kan gitu ya. Jadi biasanya kalau nggak silap saya ada beberapa piece itu, mungkin ada dibagi-bagi 6 sampai 8 piece itu. Kalau sudah 6 sampai 8 piece kan kecil. Jadi disambung. Berapa lama, Pak? Enggak ada lama. Kalau itu tinggal nyambung-nyambungnya aja. Toh kan nggak ada perhitungan yang memadai, nggak ada perhitungan yang dibuat untuk keseimbangan, untuk apa, kan nggak ada. Itu hanya sekedar mudah-mudahan bisa tegak aja kan, jangan sampai tumbang, ya udah. Itu aja ya kan, karena namanya aja hanya untuk sebagai pajangan. Ya, jadi tidak ada ilmu aerodinamikanya, ya kan, tidak ada ilmu aerodinamika. Kalau pesawat yang asli tentu mungkinlah dia dilas sembarangan kan, beratnya harus jelas, semua keseimbangannya itu pun memang harus jelas. Itu Pak, di dalamnya ada kursinya, Pak? Ada kursi? Enggak, enggak ada penumpang, enggak ada. Cuman depannya ya masuklah ke dalam. Enggak pernah masuk ke dalam. Ya gaul ya kan, cakap-cakap sama yang pegawainya di depannya itu yang GMC, ya kan, boleh enggak masuk? Boleh kok masuk, enggak ada masalah sih. Cuman bagian pilot itu aja pun paling sedikit aja. Ini si Intan ada apa ya? Ada nunjuk tangan, apa maksudnya? Intan Lestari Saragi, kenapa? Ada masalah? Enggak ada?
Kepencet, Pak. Oh, kepencet. Hati-hati ya. Pencet. Oke, ada lagi yang lain kira-kira? Ya kayaknya di sini banyak yang orang daerah ya, orang di luar Medan juga. Yaitu artinya salah kamu jaga dirilah di sini kan gitu ya. Nanti kalau tatap muka tentu kamu nggak mungkin lah. Dari mana tadi? Brandan ada ya? Gebang lagi. Gebang itu sangat berkesan di saya karena SMA 1 Gebang. Kamu SMA 1 Gebang kemarin? Yang dari Gebang? Iya. Mana orang Gebang? Melek dia, Pak. Melek. Saya, Pak. Kamu SMA 1 Gebang? Azim. Iya, Pak. Memang I-nya 2 memang Azim? Iya, I-nya memang 2. Oh, atau salah tulis ya kan, I-nya jadi 2. Oh, kamu memang SMA 1 Gebang? Iya, Pak. Oh, karena kepala sekolahnya itu ibu saya dulu, tahun 90-an. Saya sering ke Gebang. Gak tahu guru-gurunya siapa lagi sekarang di situ. Ada masih guru-gurunya Bu Silaban? Ada, Pak, Bu Silaban, guru kimia kan, Pak? Iya. Sama yang orang Jawa itu guru fisika siapa? Pak apa? Aduh, gak ingat saya. Tapi yang paling saya ingat sih Bu Silaban. Masih ada ya? Masih sampai sekarang. Masih sekarang ya, baguslah, senang. Jadi yang jauh kan dari Gebang, nanti kalau kuliah di Medan tentu kamu harus kos. Nggak bisa, jadi ya harus jaga diri karena di Medan lain pergaulannya. Ya kan, Medan lain pergaulannya, ya kan bahaya. Jangan diikutkan kali. Oh, Medan-Medan ini, ya kan nanti jadi tersiksa orang tuamu nanti. Saya juga nanti di Medan tinggal sama mama, Pak. Oh, tinggal sama mama. Baguslah, bagus. Oke, saya kira itu sudah menjelang maghrib. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada, Pak. Perempuannya pun nggak ada nanya ini. Oke lah, perempuannya pun memang mau diam-diam aja. Ya nggak apa-apa. Kalau memang mau diam lah. Tapi nanti kalau ada kesempatan silakan. Saya kira itu kita akhiri dengan pertemuan ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.